Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Yulisri Wahyuningsih selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Dakwah dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat kehadiran beliau dapat membawa kabar gembira kepada seluruh makhluk. Saya Akbar Adriansyah dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam izin untuk membahas tentang moderasi beragama. Di dalam Al-Quran disampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasithah. Telah kami jadikan kalian umat yang pertama, umat wasithah, umat yang adil. Ada juga terjemahan lain, yakni telah kujadikan kalian umat tengah-tengah atau umat yang berada di pertengahan. Lantas, kenapa kok ada di tengah-tengah? Kalau kita belajar ilmu kalam, ada yang dinamakan tatarruf tasyadudi, yakni ekstrim kanan. Dan ada pula yang dinamakan tatarruf tasyahuli, yakni ekstrim kiri. Biasanya, ekstrim kanan ditandai dengan gerakan puritanisme agama. Puritanisme diambil dari akar kata pure dalam bahasa Inggris, yang artinya murni. Mereka yang puritan ingin mengembalikan ajaran agama kepada ajaran yang murni. Misal ada jargon, mari kembali ke ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini yang dinamakan puritanisme agama. Lantas, apa implikasinya? Implikasinya adalah segala kegiatan keagamaan yang bersatu dengan sebuah tradisi atau berkolaborasi dengan sebuah kebudayaan, maka harus dihapuskan. Alhasil, seperti maulud Nabi, bid'ah. Tahlilan bersama-sama, bid'ah. Bahkan sholat hajat bersama-sama dikatakan bid'ah oleh mereka. Lalu yang kedua, ada fenomena fundamentalisme dan radikalisme. Fundamentalisme diambil dari kata fundamental yang artinya dasar. Radikalisme diambil dari kata Latin, yakni radix yang artinya akar. Ini sama keduanya, tapi satu tingkat di atas puritanisme yang karakteristiknya adalah takfiri, yakni senang mengkafirkan demokrasi, mengkafirkan nasionalisme, mengkafirkan Pancasila. Demokrasi, nasionalisme, Pancasila dikatakan kufur. Yang menganut sistem ini, yang demokrat, yang nasionalis, yang Pancasilais, mereka dikatakan kafir oleh mereka. Lalu yang ketiga, ada golongan irhabi. Yang ini merupakan tingkat tertinggi di antara kedua tadi. Bahasa Inggrisnya adalah terorisme. Mereka biasa mengambil ayat Al-Quran yang berbunyi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Mereka yang tidak sejalan dengan hukum Allah, maka mereka kafir dan halal darahnya, boleh dibom. Begitu tuturnya mereka. Nah, ini tatarruf tasyadudi, ekstrim kanan yang ketiga. Lalu selanjutnya ada ekstrim yang sebelah kiri yang biasa dinamakan tatarruf tasahuli atau biasa disebut liberalisme. Diambil dari akar kata to liberty yang artinya kebebasan. Sedangkan kalau dalam beragama kita tidak boleh secara bebas begitu. Kita dipatutkan untuk terus tunduk, dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lantas, bagaimana dengan posisi gerakan moderasi agama? Apakah tidak punya sikap antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri ini? Tentu ada.
Gerakan moderasi agama itu berpegang teguh kepada kebenaran. Akan tetapi sikapnya yang pertama yakni tasamuh atau penuh toleransi, yang kedua tawasuf dan iktidal, berpegang teguh kepada keadilan, dan yang ketiga ada tawazun yang artinya seimbang. Makanya kalau orang yang moderat itu ketika bertegur sapa dengan yang lain, ia senantiasa tersenyum. Tabassamuka fi wajhi akhihika shadaqah. Senyummu yang kau lemparkan kepada saudaramu adalah shadaqah. Orang yang moderat juga biasanya penuh dengan senyum dan parasnya selalu riang. Kemudian kalau ada orang yang datang untuk berdiskusi dan mengajak untuk berdebat, ia selalu berpedoman teguh kepada Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadihum billati hiya ahsan, yang artinya panggillah atau serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Al-mau'izah al-hasanah. Wajadihum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang bermartabat. Sekian dari penyampaian saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam sebuah penyampaian saya. Wallahul muwafiq ila min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.